Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan materi bab 1.2 terkait regresi linear korelasi antara tinggi badan dan berat badan. Sebelum itu, perkenalkan saya Indah Putri Cahaya Permata dan teman saya yang lain ada Deswita Suci, ada Dinda Gracia, ada Nikesha Anindya, ada Rashad Gilang, dan ada Zania Anggreni. Nah, yuk kita masuk ke materi. Apa sih regresi linear? Nah, regresi linear itu adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Jadi, regresi linear itu digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lain. Selanjutnya, hubungan antara regresi linear dengan tren data dan korelasi. Jadi regresi linear itu digunakan untuk menemukan garis base fit-nya nih teman-teman, yang dimana merupakan representasi dari tren hubungan antar variabel dan mengukur kekuatan serta arah hubungan melalui koefisien korelasi. Korelasi mengukur adanya hubungan, sementara regresi linear tidak hanya mengidentifikasi hubungan tersebut, tapi juga memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen, sehingga dapat membentuk garis base fit atau garis tren yang paling sesuai dengan data yang ada. Nah, yuk kita mengenal rumus dari regresi linear. Yang pertama itu ada rumus persamaan regresi linear. Jadi rumus persamaan dari regresi linear itu adalah Y topi sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, Y itu merupakan nilai variabel terikat yang diprediksinya. A-nya itu merupakan konstanta, B itu merupakan koefisien dari regresi, dan X itu nilai variabel bebasnya teman-teman. Selanjutnya, kita harus menentukan rumus untuk mencari A. Rumus mencari A itu adalah A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Nah, A itu, tadi yang udah dikasih tahu, A itu konstanta, Y bar itu merupakan nilai rata-rata dari variabel terikatnya, dikurang B itu koefisien dari regresi, dan X bar itu merupakan nilai rata-rata variabel bebas. Nah teman-teman, selain kita mencari A atau konstanta, kita juga diminta untuk mencari B nih atau koefisien dari regresi linearnya. Nah, untuk mencari B atau koefisien dari regresi linearnya, teman-teman bisa pakai rumus N dikali dengan sigma X kali Y dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Nah, teman-teman biasanya suka keliru nih antara sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan. Kalau sigma X kuadrat itu artinya total atau jumlah seluruh X kuadrat, atau teman-teman bisa mempangkatkan terlebih dahulu variabel bebas atau X-nya, baru kalian jumlahkan keseluruhannya. Tapi kalau variabel X yang dikuadratkan itu adalah jumlah atau total dari keseluruhan variabel X, baru setelah itu kalian kuadratkan atau kalian pangkatkan 2, seperti itu teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman masih ingat nggak sih di video kita sebelumnya kita sempat nih untuk menganalisis 40 data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, dari 40 data ini kita bakal mencari 3 pertanyaan atau 3 soal yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan ini adalah 3 pertanyaan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Pertanyaan pertama adalah bagaimana gambar perkiraan atau ramalan dari garis regresinya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimanakah persamaan dari garis regresi? Dan yang ketiga adalah jika didapati seorang siswa memiliki tinggi badan 170 cm, maka berapa sih perkiraan dari berat badannya? Nah, kita bahas satu persatu ya. Oke, yuk kita hitung teman-teman. Untuk soal nomor 1, untuk soal nomor pertama itu adalah gambarkan perkiraan atau ramalan dari garis regresinya. Nah, ketiga garis yang teman-teman bisa lihat di layar ini, itu adalah garis regresi dari 40 data yang ada sebelumnya. Nah, perlu diketahui juga kalau garis regresi itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu adalah memprediksi nilai, yang kedua menganalisis hubungan, dan yang ketiga itu ialah memvisualisasikan tren data.
Nah, teman-teman masih ingat gak di video sebelumnya kita juga sempat ngebahas sedikit nih tentang best fit. Nah, dari garis regresi itu teman-teman juga bisa ngeliat loh, gimana sih best fit dari diagram pencar yang sudah dibuat. Nah, kalau dalam diagram pencar yang kita buat tadi, itu best fitnya adalah garis yang berwarna ungu, dimana garis ini merupakan garis yang paling sesuai dan berada di paling tengah antara semua diagram pencar atau semua titik pencar yang ada di dalam diagram, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana kita diminta untuk mencari persamaan garis regresinya. Nah, kita tadi udah pernah ngebahas ya, di awal sempat dibahas sedikit bahwa untuk mencari persamaan regresi kita harus menentukan terlebih dahulu yang namanya koefisien dari regresinya dan juga A atau konstantanya. Nah, yang pertama harus kita cari itu adalah B atau koefisiennya, di mana memiliki rumus 40 atau jumlah datanya dikalikan dengan 356.259 lalu dikurang dengan sigma X yakni 6.506 dan dikalikan dengan sigma Y yaitu 2.178 lalu dibagi dengan N atau 4 jumlah datanya yakni 40 dikalikan dengan sigma X kuadrat atau 1.061.076 lalu dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan yakni 6.506 kita pangkatkan 2. Yuk kita hitung satu persatu. 40 dikali 356.259 hasilnya 14.250.360 dikurang dengan sigma X kali sigma Y nih. Hasilnya adalah 14.170.068. Jangan lupa teman-teman yang di bawah kita juga jumlahkan atau kita hitung. 40 dikali 40 dikali 1.061.076 hasilnya 42.443.040 dikurang dengan 42.428.036. Ini hasil dari 6.506 dipangkatkan 2. Kita langsung hitung saja, hasilnya adalah 80.292 dibagi dengan kita kurangkan hasilnya adalah 115.004. Yes. Nah, kita bisa tahu nih teman-teman bahwa koefisien dari garis regresinya adalah 0,698. Oke teman-teman, kita nextnya bakal nyari nih yang namanya konstanta. Tapi sebelum kita cari konstanta, kita harus tahu dulu nih rata-rata variabel X dan juga rata-rata dari variabel Y-nya. Nah, untuk mencari rata-rata dari variabel X, kita bisa tuliskan dengan X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N atau jumlah data. Di sini sigma X-nya adalah 6.506 dibagi dengan jumlah data yang 40. Didapatkan hasilnya adalah 162,65. Oke, selanjutnya kita juga harus cari yang namanya rata-rata variabel Y atau Y bar. Rumusnya mirip teman-teman, di mana sigma Y dibagi dengan N atau jumlah datanya nih, di mana 2178 dibagi 40 didapatkan hasilnya adalah 54,45. Oke, ketika kita sudah tahu nih X bar dan juga Y barnya, kita tinggal balik lagi ke rumus dari konstanta atau A nya. Kita tulis ulang ya teman-teman. A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Kita langsung masukin aja, di mana Y barnya itu adalah 54,45 dikurang dengan B nya itu adalah 0,698 dikali dengan X bar 162,65. Nah, langsung aja dapat diketahui hasilnya. Kita tulis ulang, 54,45 dikurang 0,698 dikali 162,65 113,530. Nah, tinggal kita kurang nih, hasilnya adalah min 59,080.
Oke, kita masuk ke step terakhir dalam mencari persamaan regresi linearnya. Ini aku tulis ulang rumusnya. Y atau Pi sama dengan A ditambah B dikali dengan X. X ini adalah variabel yang belum diketahui, teman-teman. Langsung saja kita masukkan masing-masing data yang sudah kita peroleh. Dari A-nya minus 59,080 ditambah dengan B-nya tadi ada 0,698 dikali dengan X. Nah, X ini kan variabel yang belum kita ketahui. Nah, jadi untuk persamaan dari garis regresinya itu adalah min 59,080 ditambah dengan 0,698 dikali dengan X. Yap, kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman, dimana kita diminta untuk perkiraan berat badan jika tinggi badan seseorang itu adalah 170 cm. Nah, kita kan udah ketahui nih, dari persamaan regresi linearnya itu adalah min 59,080 ditambah dengan 0,698 X. Nah, variabel X ini adalah variabel yang ingin kita ketahui nih perkiraannya. Nah, tinggal kita substitusikan si X ini menjadi 170 cm. Karena apa? Karena yang ditanyakan adalah perkiraan berat badan jika tingginya itu adalah 170 cm. Kita tulis di sini, substitusikan nilai X sama dengan 170. Nah, langsung aja nih kita mulai ke perhitungannya. Kita masukkan kembali min 59,080 ditambah 0,698 kali dengan 170. Kita tulis ulang min 59,080 ditambah hasil dari 0,698 ke 170 118,66. Langsung saja kita jumlahkan 59,58. Jadi perkiraan berat badan seseorang jika tinggi badannya adalah 170 cm adalah 59,58 kg. Nah, teman-teman, dari video kali ini kita bakal ada beberapa kuis nih. Kuis yang pertama adalah pada persamaan regresi Y sama dengan ABX. Yang dimaksud dengan B adalah teman-teman harus bisa jawab nih antara pilihan A, B, C, ataupun D. Kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Tujuan utama analisis regresi linear adalah, nah teman-teman juga pilih nih antara A, B, C, ataupun D. Dan pertanyaan terakhir, teman-teman diminta untuk menganalisis atau menentukan nilai Y apabila nilai X sudah diketahui 182 dengan persamaan garis regresinya adalah Y atau Pi sama dengan min 59,080 ditambah 0,69X. Yuk, tulis teman-teman jawabannya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan atau masih bingung terkait materi kali ini, boleh banget loh teman-teman tanya langsung aja di kolom komentar. Yap, sekian penjelasan terkait materi statistika bivariat 1.2 yang membahas terkait regresi linear. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih dan see you next video. Bye-bye!